harus berkhotbah 30 menit. Tapi kalau jam kita demikian cepatnya, maka harus dibuat lebih cepat. Saya harus taruh jam saya supaya saya enggak terlalu lama terus dari tempat itu. Baik, pada tadi malam saya berkhotbah di acara Whisper di grup kami dan persiapkan 2 orang yang dibaptis pada hari Sabat ini pukul 11 pagi tadi. Kedua anak putra dari keluarga Marhum yang dibaptis oleh pendeta Julian Tauruk. Ya susah sebelum beliau vacation ke Indonesia 5 minggu lamanya. Kemarin saya bicara dengan pendeta Julian Tauruk. Saya ada vacation di tanah air selama 2 minggu. 1 minggu di Sumatera, 1 minggu di Bali, 1 minggu di Jakarta, dan 2 minggu di Bandung. Sebenarnya ini kedua anak putra dari keluarga Marhum sudah dibaptis tahun lalu. Setelah diajar, orang tua bilang jangan dulu pendeta dibaptis, dan mereka baru mengiyakan untuk dibaptiskan pada hari Sabat ini dan mengharapkan supaya saya hadir di sana. Saya bilang, wah ini acara ini saya sudah terima juga di Jemaat Glory untuk bicara dan acara penyukuran nanti sore. Jadi kepada keluarga Marhum saya minta maaf. Mungkin mereka kurang hati, harap saja ada understanding bersama sehingga tidak ada yang menyakiti satu dengan lain. Baik, hari Sabat ini Mr. Becker, I have to speak in bahasa Indonesia. I hope I can mix up sometimes. Pada hari Sabat ini, saudara, kita mempunyai topik yang perlu kita pikirkan bersama. Yang berjudul Stand Alone on God's Side. Berdiri seorang diri atau sendirian di pihak Allah. Tadi kita lakukan lagu Berdirilah Teguh, Berdirilah Teguh, lagu Sion 157 tadi. Kita Laskar Kristus berdiri teguh, dan Paulus berulang kali menyebutkan kalimat-kalimat itu di dalam tulisannya. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Jangan goyah. Stand firm, stand fast. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Jangan angin dari timur tiup dia condong ke barat, angin dari barat tiup dia condong ke timur. Enggak. Berdirilah teguh, jangan condong ke kiri dan ke kanan atau ke barat atau ke timur dan lain sebagainya. Berdiri seorang diri, berdiri sendirian di pihak Allah. Saudara, tadi ayat yang dibacakan, ayat tema itu, bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bahayanya bila kita tidak di pihak Allah, saudara. Ada bahayanya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawanku? Tidak ada yang boleh lawan. Bahayanya bila mana kita memilih untuk tidak berada di pihaknya. Ada bahayanya. Baik, sebelum kita sambung, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bersemayam di sorga, kami sedia untuk membuka lembaran firman-Mu. Kiranya roh suci-Mu yang dijanjikan itu akan berada di hati kami, mengendalikan jalan pikiran kami, sehingga pekabaran yang kami mau pelajari bersama akan menguatkan kami dalam menantikan kedatangan-Mu
dan berdiri teguh di pihak Tuhan sampai Engkau datang kembali. Adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Seorang berada di gedung yang tinggi, kira-kira di lantai 5. Lalu dia melihat orang hilir mudik di kota itu, di shopping center atau pusat perbelanjaan itu. Dia lihat orang, ada yang datang dari sana, ada yang dari sini ke sana, hilir mudik. Dan masing-masing dengan tujuannya tersendiri. Ada yang bertujuan baik, ada yang bertujuan buruk. Ada yang punya rencana yang baik, ada juga yang punya rencana yang tidak baik. Masing-masing yang sibuk dengan kesibukannya tersendiri yang ada dalam pikirannya yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Ada yang ingin menipu orang lain dan lain sebagainya. Di pusat perbelanjaan itu manusia berjejal luar biasa. Lalu orang yang berdiri sambil memperhatikan manusia yang hilir mudik itu, dia berpikir di dalam hatinya, beginilah kesibukan di perkotaan, di pusat perbelanjaan di kota tersebut. Saya sedang berpikir bahwasannya orang-orang yang hilir mudik di pusat perbelanjaan itu bisa saja ada yang memikirkan Tuhan, bisa saja ada yang rindu agar berada di pihak Tuhan, bisa saja ada yang rindu untuk tidak berada di pihaknya. Bisa saja Allah menghendaki agar mereka melakukan sesuatu yang lebih baik di pemandangannya. Bisa saja bukan yang dikehendaki oleh Tuhan yang dilakukan oleh mereka. Saudaraku, di dalam Alkitab ini ada banyak orang yang berdiri di pihak Tuhan yang kita mau lihat dan dalami pada hari Sabat ini. Ketika kita membuka Alkitab kita atau kitab suci kita, bagaimanakah kehidupan orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan? Bagaimanakah kehidupan orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan? Tentu saudara dan saya rindu agar berada di pihak Tuhan dan Tuhan berada di pihak kita. Bukankah begitu saudara? Demikian, saya rindu agar saya berdiri di pihaknya dan dia pun berada di pihakku. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawanku? Siapakah yang melawan kita? Luar biasa saudara. Bila mana kita pelajari Alkitab, ada banyak orang yang berdiri teguh dan tidak goyah. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2 Korintus 1 ayat 24, berdirilah teguh dan janganlah goyah. 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh dan jangan goyah. Sesungguhnya jerih payahmu tidak sia-sia. Your effort is not in vain. Bukanlah sia-sia. Usahamu tidak sia-sia. Berdirilah teguh. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita yang boleh condong angin bertiup dari timur, condong ke barat. Paulus berulang-ulang kali menyebutkan berdirilah teguh dan jangan goyah. Kalau ini kebenaran yang kita yakini, berdirilah di situ. Dan jangan digoyahkan oleh pihak manapun. Berdirilah teguh di pihak Tuhan. Dan Tuhan tentu berada di pihak kita. Kalau Allah berada di pihak kita, siapa lawanku? Paulus bertanya begitu. Kalau Allah di pihakku, siapa yang boleh mengalahkan aku? Tidak ada yang boleh mengalahkan aku. Mengapa? Berdiri teguh di pihak Tuhan, di pihak yang benar. Saudara, tentu kita menghendaki cara yang demikian. Mengapa Paulus harus berbicara begitu? Paulus
berdiri teguh. Sampai di dalam tulisan Filipi pasal 3, aku melupakan semua yang di belakangku, yang tadinya menjadi keuntungan bagiku, sekarang menjadi kerugian bagiku. Mengapa? Karena pengenalanku akan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Berdirilah teguh di pihak Tuhan. Stand alone on God's side. Berdirilah sendirian di pihak Tuhan, karena Ia akan berpihak kepada Anda. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tadi Ibu Langi bicara ayat yang menarik, saudara. Amsal 4 ayat 23, terjemahan dahulu. Peliharakanlah hatimu, karena dari dalamnya terpancar mata air yang hidup. Saya bilang sama saudara Tilung tadi, bila air yang jernih mengalir, selalu mengalirkan air yang jernih. Bila air yang keruh mengalir, selalu air yang keruh. Bila hati itu dijaga, dipelihara dengan baik-baik, akan mengalirkan hal-hal yang demikian. Jagalah hatimu baik-baik. Kuduskanlah Kristus itu menjadi Tuhan di dalam hatimu, supaya kita boleh berdiri teguh. Izinkan Dia ada di sana. Saya waktu lalu berkhotbah Wahyu 3:20. Yesus berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Behold, I stand at the door and knock. If anyone open the door, I will get in. Aku akan masuk, tinggal dengan Ia dan Ia dengan aku. Saudara, Yesus mengajak dan mengajak. Tetapi ada banyak orang yang menolak dan menolak. Jangan lupa, tawaran Yesus jauh lebih baik yang ditawarkan oleh dunia. Masih ingat bahasa saya yang lalu, saudara? Tawaran Yesus jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh dunia. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Yang disediakan oleh Allah jauh lebih baik daripada yang disediakan oleh dunia. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berdiri di pihaknya. Hebat sekali. Amin, saudara. Amin. Amin. Mata tidak pernah lihat, telinga belum pernah dengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berdiri di pihaknya. Yang berdiri di pihaknya. Saya tidak tahu, karena waktu Yesus datang seperti yang kita pelajari sekolah sahabat lalu, ada 2 kelas manusia di dunia ini. Dan Dia akan membuat pemisahan total, yang di kanan dan yang di kiri. Saya kadang-kadang pikir begini, aduh, saya mau ada di mana ini? Di kanan atau di kiri? Mau di domba atau yang di kambing yang ada tanduk dan lain sebagainya? Kita tidak tahu. Tapi akan datang waktunya hakim mengadil, akan ada pemisahan total. Di pihak mana Anda berdiri? Di pihak Tuhan atau di pihak lawannya? Saya berdoa agar kita akan berdiri di pihak Tuhan pada waktu Ia datang kembali ke dunia ini. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, Rom 12 ayat 2, tidak serupa dengan dunia. Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan tidak serupa dengan dunia. Tidak ada kompromi dengan dunia. Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan. Stand alone on God's side. Berdiri sendirian di pihak Tuhan. Kenapa saya bilang stand alone on God's side? Kadang-kadang kita pikir, aduh sendirian, aduh malu, cuma saya sendiri.
Aduh, orang banyak di rumah makan, mau sembahyang, aduh nanti dilihat. Stand alone on God's side. Berdiri sendirian di pihak Allah. Saudara-saudaraku, kita sebagai umat Tuhan janganlah serupa dengan dunia. Ada banyak tawaran dunia, tapi janganlah be not conform with the world. Janganlah serupa dengan dunia. Berbeda dengan dunia. Saya senang nih itu kata kalau saudara lewat di depan Loma Linda University. Make a difference. Seharusnya kita harus berbeda, saudara. Making a difference. Berbeda dengan dunia. Brave to make a difference. Berani melakukan perbedaan di antara kita sebagai manusia. Buat hal yang beda dengan dunia. Janganlah serupa dengan dunia. Kita perlu berjalan dengan Tuhan supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah hatimu. Saudara-saudara, tetaplah di sana. Ayat yang ada di dalam buku Wahyu, saya lupa pasal itu, tapi ayatnya saya ingat. Dia bilang begini, pegang teguh apa yang ada padamu. Pegang teguh apa yang ada padamu. Jangan lepaskan. Saudara tahu suku mana yang kehilangan posisinya di dalam Alkitab? Suku mana yang kehilangan tempatnya dan diambil oleh orang lain? Suku Dan. Saudara-saudara dan saya tidak mau kehilangan posisi tempat kita di hadapan Allah. Kita tidak mau kehilangan tempat kita diambil oleh orang lain. Kita mau itu menjadi tempat kita, tempat duduk kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Jangan lupa saudara, gereja adalah biji matanya, begitu saudara tahu. Nyonya White menyebutkan itu. Gereja adalah biji mata Tuhan. Siapa itu gereja? Saudara dan saya adalah gereja itu. Saudara dan saya itu gereja itu. Eklesia itu. Gereja dari bahasa Yunani itu eklesia. Saudara dan saya adalah eklesia itu. Gereja itu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, yang berdiri di pihaknya. Berdiri. Tentu saudara akan bertanya baliknya, bagaimana orang-orang yang tidak berdiri di pihak Tuhan? Bukan Allah tidak lihat, Allah lihat juga. Panas dan hujan diberikan sama rata kepada mereka, tetapi perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar yang berdiri di pihaknya, dan Ia pun berada di pihak mereka. Saya senang dengan Paulus punya sebutan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan mengalahkan kita? Karena kita berada di pihak yang benar. Saudara baca itu Mazmur 1, orang yang tidak benar tidak akan tahan berdiri di hadapan orang yang benar. Saudara lihat ada di sana itu, orang yang tidak benar tidak akan tahan berdiri di hadapan orang yang benar yang berada di pihak Tuhan. Tidak heran Yudas meninggalkan rombongan itu karena memang ada niat yang buruk di dalam hatinya. Stand alone on God's side. Berdiri sendirian di pihak Allah. Karena Allah ada di pihak Anda. Kita perlu setia kepadanya. Bukan setia sampai murtad seperti orang-orang Manado bilang.
setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian akhir. Be faithful unto the end, and the crown of life will be yours. Setia hingga mati dan mahkota hidup itu akan menjadi milikmu. Setia sampai mati. Sudah tahu waktu yang lalu kita bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Berapa segeranya itu nafas yang paling akhir yang saudara hidup itu, nafas yang paling akhir di antara kita, itulah segera itu. Itulah segera itu. Bila nafas yang paling akhir itu dalam hidup kita, itulah segera. I will come soon. Aku akan datang dengan segeranya. Segera itu mengukur bagaimana itu, berapa jauh segeranya itu. Nafas yang paling akhir di kita sama kita, itulah segera itu. Ia akan datang. Itulah sebabnya berdirilah teguh, setia, pegang teguh apa yang ada padamu dan jangan lepaskan itu. Kebenaran yang saudara saya ketahui, peganglah itu kuat-kuat. Kalau saudara pegang itu bara api, rasa-rasa, apa namanya? Ini bahasa Manado bilang rasa-rasa. Pegang itu bara api, jangan main-main begini, lebih panas. Kalau mau pegang, pegang betul sampai dia mati. Tapi kalau main-main ada rasa sakitnya, aduh ini bara api, ramas, genggam betul itu. Sama dengan itu profesor, itu mahasiswa yang bertanya kepada profesor itu. Dia bawa itu burung di genggaman tangannya, dia tanya itu profesornya, profesor, burung ini hidup atau mati? Itu profesor dia tunduk sejenak. Baru dia angkat mukanya, dia pandang mahasiswanya, dia bilang, kalau saya bilang mati, you tidak ramas. Kalau saya bilang hidup, you ramas. Mati dan hidup ada di tanganmu burung itu. Saudara-saudaraku, pilihan ada di tangan Anda. Berdiri di pihak Tuhan atau bukan berada di pihak Tuhan. Berdiri teguh hingga ia datang, atau tidak berdiri teguh sampai ia datang kembali. Diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh yang lain di atas dunia ini. Apakah pentingnya berdiri di pihak Tuhan? Apakah artinya itu bagi kita bila kita berdiri di pihaknya? Apakah kita memastikan bahwa kita berpihak di pihaknya? Jangan takut, Tuhan adalah penolong kita. Roma, Ibrani 13 ayat 5. Jangan takut, Tuhan adalah penolong kita. Saudaraku, Allah dekat dengan kita. Bagaimana itu lagu yang biasa saudara dengar? He is only a prayer away. Dia hanya sejauh doa kita. Allah itu hanya sejauh doa kita. Memang kalau saja mata ini dicelekkan, kita boleh lihat malaikat-malaikat yang ada di samping kiri dan kanan kita yang mencatat semua yang kita lakukan di atas permukaan dan melaporkannya kepada Allah. Jangan takut, Dia adalah penolong kita. Nyonya White menulis di dalam buku Education halaman 57 yang biasa saudara dengar. Saudara yang pernah mengambil kelas Philosophy of Christian Seventh-day Adventist Education, mereka yang mengambil filsafat pendidikan mahasiswa hari ke-7 pasti menghafal kutipan Ellen G. White. Kebutuhan dunia yang terbesar adalah kebutuhan akan pria dan wanita yang tak dapat diperjualbelikan, yang tak dapat ditawar-tawar, yang berdiri teguh dan yang menyebutkan
dosa itu menurut namanya dosa. Dan yang tidak pernah goyah bagaikan jarum yang menuju ke kutub utara. Kebutuhan dunia yang terbesar adalah orang-orang yang tidak dapat ditawar-tawar. Orang-orang yang berdiri teguh pada perkara yang benar yang mereka telah ketahui, yang tidak diombang-ambingkan, tidak diperjualbelikan, tidak dapat ditawar-tawar. Sudah inilah yang benar dan berdiri di sana. Tidak pernah meninggalkannya lagi. Berdiri teguh bagaikan jarum kompas yang menunjuk ke kutub utara. Saudara-saudaraku, Allah membutuhkan orang-orang yang demikian, yang berdiri di pihaknya, yang tidak dapat tawar-menawar, tidak dapat diperjualbelikan, yang menyebutkan salah menurut namanya. Kita perlu menghayati sebutan Ellen G. White yang luar biasa itu. Tuhan akan berada di pihak kita. Katanya kepada bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu hanya berdiam saja. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah berpihak kepada bangsa Israel, bukan kamu yang berperang, Tuhan yang berperang bagi kamu. Kamu hanya diam saja di tempat. Mengapa demikian? Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan, Tuhan akan berperang bagi mereka, dan mereka hanya berdiam diri di tempat. Berdirilah teguh di pihaknya. Stand alone on God's side. Berdirilah teguh di pihak Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Yosua pasal 23 ayat yang ke-10. Tuhan yang berperang bagi kamu. Mengapa Tuhan yang berperang bagi kamu? Oleh karena kamu berdiri di pihak Dia, dan Dia pun berada di pihak kamu. Jangan takut, berdiam diri di tempat. Tuhan yang berperang bagi kamu. Saudaraku, bila Tuhan berada di pihak kita, jangan takut, berdirilah teguh sampai Ia datang kembali. Tentu kita menghendaki agar berdiri teguh bagaikan orang-orang di dalam Perjanjian Lama yang berdiri teguh. Saudara kenal Elia. Elia luar biasa. Saya kalau baca ulang-ulang cerita Elia, 1 Raja-Raja 17 dan 18. Luar biasa pendirian Elia. Hei Elia, apa kerjamu di sana? Keluarlah engkau dari gua itu. Keluarlah engkau. Apa kerjamu di sana? Ayah kerjamu di sana. Katanya kepada mereka. Apa kerjamu Elia di dalam gua itu? Keluarlah engkau dari sana. Apa yang kamu sedang lakukan Elia? Keluarlah engkau. Dan Elia patuh kepada perintah Tuhan. Patuh kepada malaikat. Malaikat bilang, Elia, makanan sudah siap, bangun dan makan. Dia dengar, burung sudah bawa itu makanan, air minum telah sedia. Saya senang, Yesaya mengutip hampir sama bahasanya dengan 1 Raja-Raja pasal 17-18. Umat Allah, roti dan air minumnya akan disediakan oleh Allah. Kata Nabi Yesaya, umat Allah, roti dan air minumnya akan disediakan bagi mereka. Kenapa begitu? Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan, Allah menyediakan jalan keluar bagi mereka. Pada waktu Elia di sana, Elia naik di atas bukit Karmel. Elia naik, dengar-dengaran Elia. Tidak ada bilang, kenapa saya harus naik di atas bukit Karmel? Dia bilang naik. Tuhan yang suruh, bukan orang lain. Naik Elia di sana. Dan saudara tahu cerita yang menarik itu. Elia berhadapan dengan berapa banyak nabi Baal itu, saudara?
Ada yang ingat jumlah berapa banyak Nabi Baal itu? Berapa? 450 Nabi Baal. Oh, hebat itu. Elia dengan siapa? Sendirian. Stand alone on God's side. Elia sendirian, saudara. Ini mau demonstrasi ini. Tuhan siapa yang benar ini? Allah siapa yang benar ini? Mau demonstrasi ini. Dan 450 Nabi Baal buat itu mezbah. Lalu Elia bilang begini, kamu punya giliran. Kamu berdoa kepada Allahmu supaya turunkan api dan bakar ini, korban ini. Elia tertarik juga, menarik juga Elia. Dia kasih dahulu mereka. Sementara mereka berdoa dan tidak turun api, Elia bilang begini, berdoalah lebih keras, barangkali dewamu atau ilamu atau alammu lagi tertidur. Lebih keras mereka berdoa. 450 Nabi Baal. Lebih tidak turun api. Lalu Elia bilang begini, senang. Elia bilang begini, kalau begitu sekarang giliranku. Sekarang giliranku. Elia sendirian lawan 450 Nabi Baal. Saya tidak tahu kalau saya boleh berani berada di situ. 450 Baal kalah, lari kita. Tapi Elia sendirian. Kalau begitu giliranmu telah selesai, sekarang giliranku. Elia bertelut di samping itu, lalu dia berdoa. Belum bangun dari bertelut, itu api turun dan menjilat itu korban. Sampai parit air pun kering, dijilat oleh api. Saudaraku, dia berkata kepada orang-orang Israel dan orang-orang yang ada di zamannya, berapa lama lagi kamu berjalan timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itulah Allah, sembahlah Dia. Kalau Dia itu adalah Baal, dewa yang lain, sembahlah Dia. Tadi Yosua 24 ayat 15 bersamaan dengan satu Raja-Raja 18 ayat 21. Berapa lama lagi kamu berjalan timpang dan bercabang hati? Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari bangsa itu. Elia berkata kepada mereka, Elia seorang yang berdiri di pihak Tuhan. Saudaraku, kita perlu berdiri di pihak Tuhan. Elia seorang diri berada di pihak Tuhan, dan Allah juga berada di pihaknya. Elia mendemonstrasikan Allah yang hidup di atas bukit Karmel itu. Elia mengejek mereka, panggillah lebih keras, berserulah lebih keras, lebih kuat. Lebih berseru, lebih tidak turun api, dan Elia pun menjalankan gilirannya. Saya senang juga dengan Daniel dan kawan-kawannya. Daniel and his companion pun mempunyai pendirian yang luar biasa. Kalau saudara baca Daniel 1 ayat 8, aku berketetapan di dalam hatiku untuk tidak menajiskan diriku. I have determined not to defile myself. Hebat sekali itu. Bukan main-main itu, memutuskan di dalam hati. I decided, I purpose not to defile my own self. Aku telah memutuskan, aku telah menetapkan, aku telah bertujuan untuk tidak mau menajiskan diriku dengan makanan dan santapan raja. Daniel bukan main-main. Saya tidak tahu kalau saya boleh buat keputusan seperti yang dibuat oleh Daniel. Saya tidak tahu kalau saya dan saudara boleh buat keputusan seperti Elia, seperti Daniel. Aku telah menetapkan untuk tidak menajiskan diriku dengan hal-hal yang lain. Tadi malam saya bicara kepada kedua anak muda yang dibaptiskan dan semua hadirin. Membuat keputusan adalah menentukan
nasib masa depan diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bicara oleh karena yang lalu orang tua bilang jangan dulu ikut sertakan, dan sekarang mereka mengiyakan untuk dibaptiskan. Saya baca itu Yesaya 18 ayat 20. Orang yang benar akan bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Anak tidak menang kesalahan ayah, ayah tidak menang kesalahan, kebenaran masing-masing. Kita perlu berdiri teguh di pihak Tuhan sendiri. Daniel membuat keputusan yang luar biasa, dan kita pun perlu membuat keputusan seperti itu. Berdiri teguh. Aku telah menetapkan untuk tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. Hebat, berani dan teguh, tidak tawar-tawar dan ya. Aku telah menetapkan, aku telah memutuskan, aku bertujuan untuk tidak mau menajiskan diriku. Saya teringat juga dengan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2. I have determined not to know nothing among you except Jesus Christ who had been crucified. Paulus menetapkan, aku telah memutuskan dalam hatiku untuk tidak mau tahu dengan apapun yang jadi di antara kamu, kecuali Yesus Kristus, Dia yang telah disalibkan itu. Itu yang aku mau tahu. Paulus bilang begitu. Saya tidak mau tahu dengan problema apa yang Anda hadapi. Bukan itu yang saya mau cari tahu. Tapi yang aku mau tahu, apakah Yesus yang sama yang engkau terima itu masih Yesus yang sama sampai sekarang ini juga? Apakah kebenaran yang engkau terima itu masih kebenaran yang sama hingga saat ini juga? Itu yang Paulus mau tahu. Saudara-saudara, kita pun demikian. Saya tidak mau tahu. I decided to know nothing among you except Jesus Christ who had been crucified. Aku telah menetapkan untuk tidak mau tahu apa di antara kamu kecuali Yesus yang telah disalibkan itu. Pada hari Sabat ini kita diingatkan kembali agar boleh berdiri di pihak Tuhan dalam perjalanan hidup kekristenan ini. Martin Luther ketika menghadap Kaisar Hendrik yang keempat, musim dingin, dia menaiki tangga Kaisar itu, musim dingin yang luar biasa. Saudara bayangkan itu musim dingin. Dia menaiki itu tangga Kaisar Hendrik yang keempat, lalu dia meminta izin agar Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa sehingga boleh dibaca oleh semua orang, bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja. Itulah sebabnya saudara dan saya boleh membacanya di dalam bahasa kita. Perjuangan dari Martin Luther, berjuang menghadap Kaisar pada musim dingin ketika itu. Lalu dia berkata demikian. Saya senang dengan sebutan dari Martin Luther itu. Forever I stand for Jesus. Untuk selama-lamanya aku mau berdiri bagi Yesus. Forever I stand for Jesus. Saudara-saudaraku, kita perlu berdiri di pihak Tuhan seperti Martin Luther. Forever I stand for Jesus. Aku mau berdiri di pihaknya selama-lamanya dan tidak pernah akan digoyahkan. Pada waktu Orpa, Ruth, dan Naomi, 3 orang ini diceritakan dalam kitab Rut, yang menikah anak mantu. Kedua anak mantu itu, ada anaknya Naomi berkata kepada kedua menantunya, pulanglah kamu. Itu Maklon dengan Kilon sudah lama meninggal, mau apa lagi kamu tinggalin saya? Tapi berangkatlah yang seorang menantunya itu. Lalu ada yang tertinggal. Siapa yang tinggal, saudara? Hah? Siapa yang tertinggal? Ruth. Ada
yang pulang, tapi Rut tidak pulang. Berkatalah Rut kepada mertuanya. Saya senang juga dengan sebutan-sebutannya di dalam kitab ini. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dia bilang begitu. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situlah aku ingin pergi. Di mana engkau dikubur, di situ pun aku akan dikuburkan. Allahmu adalah Allahku juga. Allahmu adalah Allahku juga. Hebat itu pendiriannya. Allahmu adalah Allahku. Jangan suruh aku pulang. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Pendirian seperti ini adalah pendirian orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan. Saudara-saudaraku, kita pun seharusnya demikian. Seperti orang-orang yang disebutkan di dalam perjanjian lama. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mau mati di sana. Hebat. Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan akan mempunyai bahasa seperti yang demikian yang diucapkan oleh Roh. Saudara dan saya yang hidup di zaman yang modern yang luar biasa itu, zaman komunikasi yang paling cepat di atas dunia. Rasanya dunia itu jadi kecil dengan alat-alat canggih yang diciptakan oleh otak manusia. Tapi jangan lupa, Allah kita tidak boleh diukur dengan alat apapun yang diciptakan oleh manusia di atas dunia. Jauh di atas segala-galanya. Pendirian kita seharusnya seperti pendirian Rut. Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan akan berani berkata seperti Rut. Di mana engkau pergi, aku pun ada di sana. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsa. Di mana engkau mati, aku pun mau mati di sana. Jangan pernah suruh aku pulang ke tempat. Saudara-saudara, pada hari Sabat ini kita diingatkan kembali. Saudara kenal seorang yang martir, orang yang pertama martir di dalam Alkitab. Siapa orang yang pertama martir di dalam Alkitab? Yang mati syahid, orang yang pertama martir mati syahid yang pertama di Alkitab. Siapa namanya? Stefanus. Orang martir yang pertama yang disebutkan di dalam Alkitab. Saya baca komentar ini. Sementara batu berkali-kali dilemparkan kepada Stefanus, wajahnya bercahaya. Paulus menyaksikannya dan menulis hal yang sama. Sementara batu bertubi-tubi dilemparkan kepada Stefanus, wajahnya bercahaya. Dan hanya dia dengan Tuhan Yesus yang mempunyai doa yang sama. Stefanus dan Tuhan Yesus. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Hebat sekali. Sama dengan Yesus juga. Kenapa begitu? Orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan, Allah pun berpihak kepada mereka. Allah pun berpihak kepada mereka. Saudara dan saya yang hadir pada hari Sabat ini, Stefanus, Elia, Rut, bahkan yang lain-lainnya, bangsa Israel, berdiri di pihak Tuhan. Secara bangsa ada kegagalan, secara personal ada di antara mereka yang tidak gagal di antara bangsa Israel. Secara bangsa, as a global, as a whole, mereka gagal. Tapi secara personal ada yang tidak gagal di antara mereka. Saudara dan saya, stand alone on God's side. Mari kita baca ayat kita dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Ada yang boleh tolong baca ulang itu ayat itu? The Lord is on my side. I won't fear. What can man do unto me?
Allah ada di pihakku. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia kepadaku? Roma 8 ayat 31. If God's for us, who against us? Kalau Allah di pihakku, siapakah yang boleh melawan kita? Tak ada yang boleh melawan. Sekali lagi, stand alone on God's side. Berdirilah sendirian di pihak Allah.